Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang utuh, holistik akan sangat membantu sebuah perjuangan menuju pencapaian makom tertinggi bagi para salik, yakni ma'rifat. Kecukupan untuk memahami istilah ini, ma'rifat, sangat dibutuhkan. Kondisi jiwa seorang salik pasti mendapati sebuah kepastian bila telah sampai Allah ridho atas perjuangannya. Keridhaan Allah terukur dari keikhlasan hatinya dalam berjuang di jalannya. Karena itulah Allah tiada henti mengingatkan bahwa Allah telah berketetapan untuk menjumpai hambanya jika hatinya telah ikhlas atas apa yang menjadi kehendaknya. Ma'rifat itu dapat dicapai jika tidak ada lagi keraguan untuk tunduk mengikuti apa kata hati yang tiada putus mencintai Allah. Tanda cinta seorang salik kepada Allah adalah selalu mendahulukan kehendaknya daripada keinginan dirinya. Ini sebuah perjuangan yang tidak dapat lagi ditawar sekiranya mengharap Allah menjumpainya. Perjumpaan seorang hamba dengan Allah dalam keluasan kasih sayangnya, inilah yang disebut ma'rifat. Allah telah mengenal hambanya dan dengan seizinnya hamba pun telah mengetahui wujud kehadirannya. Istilah ini mencakup untuk kedua pemahaman, akal dan hati ruhaniyah. Tanpa akal yang mengimani atas perkara gaib, maka akan sulit untuk sampai kepada sebutan ma'rifat akliyah. Keimanan akal yang kuat baru pada tahap mendukung tingkat intelijensi menerima bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Ini sangat penting karena tanpa ma'rifat akliyah akan selalu menjadi penghalang untuk mencapai makom ma'rifat ruhaniyah. Peran akal untuk tunduk mengikuti apa kata hati sangat membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh hingga sangat meyakini ada kekuasaan Allah atas seluruh makhluknya. Tunduk dan patuh atas kekuasaan Allah sebagai Tuhan meniscayakan seorang hamba didudukan menjadi mulia di sisinya. Derajat takwa dengan tiada henti untuk menguatkan ketakwaannya berbuah Allah ridho selalu bersama hambanya. Ana ma'antum, aku bersama kamu. Setelah memahami dengan akal atas apa yang dikehendaki Allah, maka peran akliyah ruhaniyah menempati posisi menjadi harus lebih aktif mendengarkan hati berzikir. Akliyah jasadiyah yang telah mencapai ma'rifat beralih fungsi sebagai akliyah ruhaniyah, tidak lagi aktif untuk memikirkan di wilayah materi, selain harus berjuang secara istiqomah di setiap keadaan dan waktu memperhatikan hati ruhaniyahnya. Kecerdasan otak dapat berfungsi untuk berpikir karena akalnya, maka dengan akalnya pula hati menjadi aktif berzikir. Akal yang berperan aktif ke otak hingga dapat berpikir, maka itulah yang disebut dengan akliyah jasadiyah. Sedangkan akal yang beralih fungsi mendengarkan hati hingga berzikir, maka itulah yang disebut akliyah ruhaniyah. Beralih peran akal dari aktif berpikir di wilayah zahiriyah menjadi aktif mendengarkan hati berzikir harus dilalui dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Tanpa melalui kesungguhan untuk berjuang melakukan transformasi peran akal, maka apa yang ada di wilayah hati ruhaniyah masih sulit untuk mencapai ma'rifat ruhaniyah. Karena itu untuk mencapai ma'rifat ruhaniyah sangat dibutuhkan perhatian akliyah ruhaniyah, mendengarkan aktif hati berzikir tanpa ada lagi intervensi dari akliyah jasadiyah, melakukan penyangkalan terhadap aktivitas hati ruhaniyahnya, melainkan harus diterima dengan penuh keimanan dan keyakinan. Pencampuran akal berpikir dengan akal aktif mendengarkan hati berzikir mengganggu kehusyuan. Jadi sekali lagi harus ada kesediaan akliyah jasadiyah
berjuang untuk tidak lagi turut campur ke wilayah ruhaniyah. Pada tahap ini, akliyah jasadiyah harus benar-benar berhenti intervensi terhadap hati ruhaniyah. Perjuangan untuk mendapati akliyah jasadiyah telah benar-benar beralih fungsinya menjadi akliyah ruhaniyah, hingga aktif mendengarkan hati berzikir sangat membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari seorang ahli zikir. Allah telah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakan olehmu kepada ahli zikir, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, jika kamu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Ahli zikir adalah seorang walian mursyidah yang telah diridhoi oleh Allah sebagai pembimbing, pengajar, pelatih ruhaniyah, melakukan perjalanan menuju kepada keridhaan Allah hingga mencapai ma'rifatullah. Dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan orang-orang beriman mencari seorang wasilah untuk mendekati Allah. Kedekatan seseorang dengan Allah karena ketakwaannya ternyata harus ditempuh melalui pencarian seorang wasilah. Bersama beliaulah perjuangan untuk mendekati Allah dimulai. Dalam hal inilah seorang walian mursyidah telah didudukan Allah sebagai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.